Lihat bagaimana Sayyidut Ta'ifah Imam Junaid mengatakan, at-turuqu ilallah kulluha masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan kita menuju Allah itu sudah tertutup, terkunci, kecuali jadi 5 di dalam ilmu fikih, 6 dalam ilmu tauhid, 10 dalam ilmu akhlak. 21 poin ini minimal ilmu yang harus diketahui oleh setiap umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ridwanina amin. Amma ba'du, ana pun ing dalem sakwise kang sinebut fahada mongko utawi iki ma'afidini juz'un iku bagian latifun kan cilik yassara muga-muga paring gampang hu ing juz'un latif Allahu subhanahu Gusti Allah ta'ala alimul sapa Allah fima ing dalam perkara yajib kang wajib apa ta'allumuhu ninauni ma mempelajari ma wa ta'limuhu lan ngulangake ma wal amalu lan ngamalake bihi kelawan ma lil khasi keduwe wong kang khusus wal ami lan wong kang umum. Di sini beliau setelah muqaddimah maka beliau menyebutkan kalimat amma ba'du. Amma ba'du ini kalimat yang sunnah untuk dibaca atau dipakai sebagai faslul khitab, pemisah antara muqaddimah dan maksud dari pembicaraan. Jadi kalimat amma ba'du niku hukumnya sunnah saat orang berkhutbah atau memberi nasihat. Setelah bismillah, sholawat, salam, alhamdulillah, sholawat, salam, sunnah amma ba'du. Begitu juga ketika kita nulis surat mukatabat itu juga sunnah dikasih kalimat amma ba'du. Biasanya nih kan wong nulis surat niku alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Nah, dengan ini kami mengundang. Sebelum itu kasih kalimat amma ba'du. Niku hukumnya sunnah. Kalimat amma ba'du pemisah antara muqaddimah dan maksud dari surat atau maksud dari nasihat. Hukumnya sunnah. Amma ba'du ini kalimat yang pertama kali mengucapkan adalah pertama ada pendapat Nabi Dawud alaihissalam. Jadi pertama kali orang yang mengucapkan amma ba'du itu Nabi Dawud atau Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub atau Nabi Yakub. Jadi para nabi-nabi dahulu dimulai dari Nabi Dawud, ini orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Sampai dibahas sama ulama yang seperti ini. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan pertama kali yang mengucapkan amma ba'du setelah itu adalah Qais bin Sa'idah al-Ayadi, Hakimul Arab. Dia adalah orang yang bijaksana di kalangan orang Arab saat itu. Yang ketiga ada yang mengatakan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab inilah
kakek Nabi yang bernama Ka'ab inilah orang pertama setelah para nabi yang memakai kalimat amma ba'du. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, setelah itu orang yang mempopulerkan lagi adalah Ya'rib bin Qahtan. Setelah itu dipopulerkan lagi oleh orang yang namanya Sahban bin Wa'il Khatibul Arab. Dia juru khutbah orang Arab di zaman Sayyidina Muawiyah. Artinya ini orang mempopulerkan amma ba'du di dalam kalam syair. Oke, kalam syair dipopulerkan sama dia kalimat amma ba'du. Kalimat amma ba'du ini hukumnya sunnah. Ketika satu nasihat, nomor dua ngirim surat. Tadi itu sunnah untuk dikasih amma ba'du. Sunnah-sunnah yang seperti ini kelihatannya ringan, cuman amma ba'du aja, itu sampai dibahas oleh ulama. Ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau khutbah pasti amma ba'du. Beliau kalau ngirim surat ke Raja Kaisar, Raja Romawi, Mim Muhammad Rasulullah SAW, amma ba'du, ada amma ba'dunya juga. Pas khutbah, pas ngirim surat ke raja-raja untuk diajak masuk Islam, ada kalimat amma ba'du. Karena itu jenengan pas gaya undangan pernikahan, undangan acara khitanan atau apa, nah undangannya jangan sampai lupa dikasih kalimat amma ba'du. Ini sunnah tapi kelihatannya ringan atau sepele tapi berbuah pahala. Jangan kita remehkan. Kalau kita sudah tahu, kita berusaha ngamalkan. Karena kadang-kadang sesuatu sunnah yang remeh, yang kelihatannya enggak begitu diperhatikan, di situ ternyata mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Sayyidut Ta'ifah Imam Junaid mengatakan, at-turuqu ilallah kulluha masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan kita menuju Allah itu sudah tertutup, terkunci, kecuali orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar ada sunnah Nabi, kalau memang kita bisa lakukan, walaupun ditinggalno ya enggak dosa, sunnah kok. Sunnah ini kan ditinggalno mboten napa-napa. Tapi kalau kita sudah ngaji, dengar ada sunnah Nabi, kok kita ada kesempatan melakukan. Siapa tahu di situ berbuah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kunci kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua jalan untuk menuju ridho Allah itu sudah terkunci kecuali melalui pintunya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat itu ada riwayat, innal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah fayaqulu sayyid ay rabb hadha kana abdi fid dunya fayaqulu subhanah innama jazaituhu bi'amalihi. Nanti di hari kiamat itu ada budak, ternyata surgane lebih tinggi daripada juragannya. Kemarin kan perbudakan, budak niku bisa dijual belikan. Beda sama anak buah ya, jauh. Kalau bahasa sekarang ya bos sama karyawan. Nanti di akhirat ternyata karyawannya atau zaman dulu ini tadi budaknya itu derajatnya lebih tinggi daripada bosnya, daripada juragannya. Maka si juragan ini protes sama Allah, ya Allah ini kan budak saya dulu di dunia, ini bawahan saya ya Allah, kok bisa sekarang di surga jadi pemimpin saya, lebih tinggi dari saya. Maka dijawab oleh Allah, aku bales amalan hambaku sesuai dengan amalannya. Ternyata budaknya ini lebih perhatian, bukan hanya dengan yang wajib-wajib, tapi budaknya ini ternyata dia mengamalkan sunnah-sunnah yang dia ketahui dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya derajatnya diangkat
lebih tinggi daripada juragannya, sebab perhatian terhadap sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lihat bagaimana para ulama, para imam dulu, ketika mereka tahu ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, mereka berusaha ngepasno, dipasno nih. Mereka berusaha agar dirinya itu pas dengan sunnahnya Nabi SAW. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu dulu niku pernah diuber-uber sama pemimpin dolim. Zaman beliau itu pemimpinnya dolim. Beliau jadi buronan, DPO kalau bahasa sekarang. Diburu sama aparat karena dianggap salah sama pemimpinnya. Padahal ulama besar nih, Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau hafal 1 juta hadis dan itu terkenal. Riwayat manakibnya beliau terkenal, hafal 1 juta hadis. Tapi saat itu dianggap beliau ini ulama yang salah, ulama yang nentang terhadap pemerintah. Diburu sampai akhirnya beliau sembunyi selama 3 hari. Ketika 3 hari beliau keluar. Ketika keluar, murid-muridnya, pecinta-pecintanya mengingatkan, wahai imam, jenengan niki masih diburu oleh pemerintah, mau ditangkap, mau dipenjara. Harusnya jenengan masih sembunyi dulu. Keadaan masih belum aman kok, cuma 3 hari ini gimana? Masih kurang, sembunyi lagi aja. Maka apa jawab beliau? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ikhtafa minal kufar lam yamkuth fil ghar aktsara min 3 ayyam fala azidu ala sunnah. Kamu tahu kenapa saya keluar 3 hari? Karena aku punya riwayat hadis bahwasanya tatkala Nabi Muhammad itu diuber, dicari-cari oleh orang kafir Quraisy, itu beliau sembunyi di gua selama 3 hari. Oke, di gua Thur selama 3 hari aja. Setelah 3 hari beliau keluar dengan segala risiko. Saat itu beliau diburu, mau dibunuh. Bahkan kafir Quraisy menyebar sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dikasih sekian hadiah yang sangat besar. Itu beliau sembunyi di Gua Thur selama cuman 3 hari. Setelah itu beliau keluar dengan segala resikonya. Maka aku juga sama, pengen niru sunnahnya Nabi. Aku sembunyi 3 hari, setelah itu aku keluar dengan segala resiko yang akan menimpa diriku. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, sampai seperti itu mereka itu, nggak mau melenceng sedikit pun dari rel sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sesuatu yang sunnah yang kita ketahui dari Nabi, ketika kita ngaji, kalau kita memang ada kesempatan untuk mengamalkan, paksa diri kita untuk mengamalkan itu. Salah satunya ini tadi, amma ba'du, nek enten wong ceramah, nasihat, atau pas buat surat nikahan dan lain-lain, maka tulislah di situ amma ba'du, niati ngikuti sunnahnya Nabi SAW. Siapa tahu dari sunnah yang kelihatannya kecil tersebut ternyata bisa membuahkan ridho Allah yang besar, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian di sini dilanjutkan oleh beliau, fahada juz'un latifun. Fahada, maka adapun ini mafid dihni. Mafid dihni itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Juz'un latifun adalah sebagian kecil dari ilmunya Nabi yang begitu luas, ibarat setetes dari lautan ilmunya Rasulullah SAW. Ini yang ada di hati adalah sebagian kecil. Yassarahullahu ta'ala, semoga Allah mempermudah yang akan aku tulis ini. Jadi beliau itu ketika ngarang kitab ini sudah ada gambaran rancangan isi kitab yang akan ditulis, itu sudah tergambar dalam hati. Ini isyarat bahwasanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil qalbi wa ilmun fil lisan, kama qala Nabi SAW. Ada ilmu itu ilmu yang di dalam hati, masuk ke hati,
membuahkan rasa takut kepada Allah, dia semakin tunduk, semakin taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu yang kedua, ilmu fil lisan, ilmu cuman di lisannya aja. Dengan ilmunya malah dia seenaknya sendiri berfatwa. Oh ini haram, oh ini halal, dibolak-balik, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, dan seterusnya dan seterusnya. Dia menggunakan ilmu untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Ini orang ulama yang model seperti ini, ilmunya cuma di lisan, dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang yang ulama yang asli pewaris Nabi, itu ilmunya berada di hati, masuk ke hati, dan dia semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak punya apa-apa, bahkan dia merasa jadi orang paling bodoh. Semakin alim, semakin dia merasa dia ini hamba yang kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai beliau mengatakan, hada juz'un latif yassarahullahu taala. Ini adalah bagian kecil dari ilmu Nabi, ilmu yang jadi warisan Nabi ini sebetulnya bagian kecil. Yassarahullah ta'ala, semoga Allah memudahkan aku dalam menulis kitab ini. Walaupun ini kitab kecil, tapi aku meminta kepada Allah agar dimudahkan. Kenapa? Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak dimudahkan oleh Allah, maka aku nggak akan bisa menulis walaupun ilmu yang kecil yang sedikit ini, walaupun kitab yang tipis ini, aku nggak akan bisa. Menunjukkan beliau ini merasa orang yang nggak punya ilmu apa-apa, ilmunya beliau adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas orang alim, Pak. Wong nek alim niku ngerasa awake paling bodoh. Ngerasa gak duwe ilmu. Tambah ilmu ngerasa tambah kurang dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ini ada namanya Syekh Muhammad bin Salim Babasil Asy-Syafi'i. Beliau itu menjadi saksi bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini yang ngarang kitab Sulamut Taufik ini, beliau juluki apa? Qutbuz Zaman wa Ghauthul Makan Dzil Karomati Wasyan. Syekh Muhammad bin Salim Babasil Asy-Syafi'i ini tahu siapa sebenarnya yang ngarang Sulamut Taufik ini. Beliau adalah Qutbuz Zaman, kutub di zamannya. Kutub itu pemimpin para wali, pemimpin para ulama di zamannya. Ini yang berkata dari kalangan selain Mbah Alawi, ulama lain menyaksikan, bersaksi beliau ini orang soleh, bahkan beliau adalah pemimpin rajanya para wali di zaman beliau. Kan wali itu kan napa niku ada yang paling tinggi, Sultanul Aulia. Itu setiap zaman ada, Pak. Kalau di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, wali paling tinggi ya Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya dijuluki Sultanul Aulia, pemimpin para wali di zamannya. Beliau wafat diganti lagi, ada Sultanul Aulia lagi, terus seperti itu. Setiap zaman itu ada. Nah, beliau ini yang ngarang kitab Sulamut Taufik ini adalah Sultanul Aulia, Qutbuz Zaman, pemimpin para ulama, para wali di zamannya. Tapi lihat bagaimana beliau ngomong di sini, yassarahullahu taala. Ini kitabku, ini kitab kecil, ilmu yang kecil dari ilmu warisan Nabi yang begitu besar. Aku meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam penulisan ini. Subhanallah, luar biasa. Orang alim besar, wali besar, bahkan pemimpin para wali di zamannya nulis ngarang kitab yang begitu tipis seperti ini, beliau minta tolong sama Allah. Padahal beliau hafal kitab macam-macam. Bahkan beliau itu dijuluki kitab Majmu' kalamnya beliau itu dijuluki rangkuman daripada kitab-kitabnya Al-Ghazali, yang mana Al-Ghazali itu mujaddid abad kelima, dan beliau ini adalah nuskhah, fotokopi, berarti salinan daripada sosok Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu yang segitu alimnya ngarang kitab yang segini tipisnya, beliau minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku dalam menulis kitab yang kecil ini ya Allah. Menunjukkan beliau merasa enggak punya ilmu kecuali ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang alim yang benar-benar
benar-benar alim, ilmunya masuk ke hati, nambah takut kepada Allah, bukan merasa paling alim sendiri, apalagi paling benar sedunia. Semua sak dunia ulama salah, saya yang paling benar. Nah, ini ciri-ciri ulama yang bukan pewarisnya Rasulullah SAW. Bayangkan ini kitab kecil, beliau sampai doa, padahal beliau itu pemimpin ulama, bahkan pemimpin wali. Yang menjadi saksi adalah Syekh Muhammad bin Salim tadi itu. Beliau itu sosok ulama besar dan bahkan pemimpin wali di zamannya, radhiyallahu anhu warḍah. Nah, kemudian ini adalah ringkasan kecil fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal am. Ringkasan kecil ini, kitab kecilku ini adalah kitab yang menerangkan tentang sesuatu yang wajib dipelajari dan diajarkan serta diamalkan, baik untuk lil khas, orang khusus, wal am atau orang umum. Orang khusus seperti para santri, mereka khusus menyiapkan waktu, menghabiskan waktu untuk ilmu. Mereka juga perlu mempelajari kitab ini. Para santri itu yang setiap hari ngaji, semua waktunya 24 jam difokuskan untuk ngaji, mereka wajib juga mempelajari kitab ini atau kitab yang seperti ini. Wal am, dan orang umum yang bukan santri, atau santri tua, oke, kok kalau jenengan, ini kan bosan ngaji dok, urusannya semacam-macam. Ya ngopaini bojone, ya anake, sing diputu ya putune, ya sawite, wis macam-macam. Baik santri yang masih free waktunya fokus untuk ngaji, atau santri yang sudah berkeluarga, alias santri tua seperti kula jenengan ini. Maka semua lapisan umat Nabi Muhammad yang khusus ataupun yang umum, semuanya wajib mengetahui kitab ini, karena kitab ini mengandung ilmu al-wajib, al-ilmul wajib, ilmu yang wajib diketahui. Semuanya wajib mempelajari kitab ini, atau kitab yang isinya seperti kitab ini. Tapi para ulama mengatakan kitab ringkasan tentang ilmu yang wajib, yang paling bagus, bahkan tidak ada duanya di kelasnya, ya kitab ini Sulamut Taufik ini. Ini kitab ringkes, kitab paling ringkes tapi paling lengkap dibanding kitab-kitab yang berada di kelasnya. Ini kitab Sulamut Taufik, kitab yang paling bagus menurut para ulama, karena ringkes tapi lengkap, mencakup semua ilmu yang wajib diketahui oleh setiap umat Nabi Muhammad SAW, baik yang umum maupun yang khusus. Nah, kita akan mempelajari kitab ini nanti. Isi-isinya sedikit demi sedikit nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian ilmu yang wajib itu ilmu apa aja sih? Kitab ini kan isinya ilmu wajib. Ilmu wajib itu ilmu apa aja? Maka ilmu yang wajib itu diambil dari riwayat hadis Imam Muslim, hadis sahih. Tatkala ada seseorang yang sangat hitam rambutnya, terus pakaiannya sangat putih, sangat bersih. Saat itu Rasulullah sama sahabatnya duduk di Masjid Nabawi sedang majelis ngaji seperti ini. Tiba-tiba ada seorang musafir yang tidak ada satupun sahabat yang tahu. Ndono sing kenal. Terus apa itu, seharusnya orang yang nggak dikenal oleh sahabat, dia ini orang jauh, tapi kok pakaiannya bersih, nggak ada bekas debu, bekas apa, nggak ada. Berarti orang dekat, tapi kok nggak sing kenal. Nek adoh mestinya pakaiannya kotor, ada debu-debu, karena di Arab sana kan padang pasir. Wong nek teko adoh mesti pakaiannya wis bekas perjalanan itu pasti ada. Ini orang datang pakaiannya bersih, koyok wong cedak, kayak orang dekat. Tapi semua orang yang hadir itu nggak ada yang kenal. Aneh ini. Kalau orang jauh harusnya pakaiannya kotor. Kalau orang dekat harusnya orang-orang sahabat yang hadir itu kenal. Ini nggak kenal tapi pakaiannya juga nggak kotor. Wah, aneh. Tiba-tiba datang, salam, assalamualaikum, salam, datang. Langsung maju sampai di depannya Nabi, sampai kedua lututnya ini disandarkan, dipepetkan lutut Nabi.
dengkule niku dipepetno dengkule Kanjeng Nabi. Jadi lututnya dia dua dipepetkan sama lutut Rasulullah, kemudian tangannya ditaruh di napa niki di apa? Napa niki sing ngene, pupune Kanjeng Nabi. Mendekat terus teko keri telat ya. Kok gak sopan iki. Terus teko telat moro-moro nyedak Kanjeng Nabi, dengkule dipepet Kanjeng Nabi, tangannya ditempelno ning pupune Kanjeng Nabi. Terus tanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Terangkan aku tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, Islam itu ada 5 rukun, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji, itu ada 5 itu. Syahadat, sholat, zakat, Ramadan, haji, kan gitu. Kemudian setelah begitu dia mengatakan sodakta, benar wahai kamu, wahai engkau, wahai Nabi Muhammad. Sahabat tambah pelirak-pelirik, mau tanya tidak berani. Ini ada orang aneh, tanya apa itu Islam, dijawab sama Nabi terus benar engkau wahai Nabi. Takok terus bener no, ini ngetes gitu berarti. Tapi sahabat saya itu menengah be. Tanya lagi, akhbirni anil iman, wahai Nabi Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Iman itu satu, iman sama Allah, iman sama malaikat, iman sama kitab, iman sama rasul, iman sama qada, iman sama hari akhir. Ada 6 rukun iman. Sodakta, bener engkau wahai Nabi. Tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa wahai Nabi? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau engkau disaksikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Benar engkau ya Nabi. Kemudian dia tanya tentang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Setelah itu selesai, orang ini kemudian pergi. Setelah pergi, selang beberapa waktu, ada yang mengatakan beberapa hari, Rasulullah ngomong sama Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu enggak kemarin yang datang itu siapa? Enggak ada yang tahu ya Nabi. Allah dan Rasulullah engkau yang lebih tahu ya Nabi. Kami enggak ada yang tahu dan kami enggak ada yang berani tanya. Dia adalah Jibril, yu'allimukum amra dinikum, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang adalah Jibril ngajari kalian tentang ilmu yang wajib di dalam agama kalian, di dalam agama Islam ini. Maka para ulama mengatakan berarti ilmu yang wajib diketahui itu 1, ilmu tentang Islam, 2, ilmu tentang iman, 3, ilmu tentang ihsan. Nah, ilmu tentang Islam yang isinya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun-rukun Islam yang ada 5 itu, seluk-beluknya itu dipelajari di ilmu apa? Oh, para ulama menamakan ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan mempelajari tentang sholat, zakat dan seterusnya, tentang Islam, tentang rukun-rukun Islam. Maka wajib kita mempelajari ilmu fikih. Kemudian yang kedua, ilmu tentang keimanan, iman sama Allah, iman sama malaikat dan seterusnya. Rukun iman ada 6 itu seluk-beluknya dipelajari di ilmu apa? Ilmunya namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang menerangkan tentang keimanan, tentang iman. Kemudian yang ketiga, ilmu ihsan. Ihsan itu ilmu apa? Ilmu membersihkan hati alias akhlak, ilmu akhlak. Maka ilmu akhlak ini dipelajari di ilmu apa? Ya tadi itu ilmu akhlak, ada yang mengatakan ilmu tasawuf. Maka 3 ilmu wajib dipelajari, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kalau nggak mau pakai tasawuf ya ilmu akhlak. Kadang-kadang zaman sekarang niku Pak, enten wong sing alergi tasawuf. Apa tasawuf itu? Mereka alergi, nggak mau pakai nama tasawuf. Ya wes, nek gak gelem pakai tasawuf, ilmu akhlak. Kalau ilmu akhlak mau ditolak, ya nggak bisa. Rasulullah ngomong apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, 3 ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, 3 inilah ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang umum ataupun yang khusus para santri tadi itu.
Nah, kitab ini isinya adalah 3 ilmu ini lengkap. Di dalam kitab ini 3 ilmu ini lengkap. 3 ilmu ini lengkap. Jadi ilmu fikih, enggak semua ilmu fikih wajib kita ketahui. Cukup ilmu fikih yang berkaitan dengan rukun Islam yang banyaknya ada 5. Ilmu tauhid, enggak semua ilmu tauhid harus dikuasai, enggak. Cukup tauhid yang berkaitan dengan intinya yaitu 6 rukun iman. Ilmu akhlak, itu enggak semua akhlak harus dikuasai, enggak. Cukup ilmu akhlak yang berkaitan dengan inti akhlak. Inti akhlak ada 10. Apa 10 macam itu? Ini rangkumannya dirangkum oleh Imam Ghazali. Pertama, berkaitan dengan taubat. Nomor 2, berkaitan tentang khauf, takut kepada Allah. Nomor 3, berkaitan tentang zuhud. Apa itu zuhud? Nomor 4, tentang sabar. Nomor 5, syukur. Nomor 6, ikhlas. Nomor 7, tawakal. Nomor 8, mahabbah, cinta sama Allah. Nomor 9, ridho. Nomor 10, dzikrul maut, selalu ingat akan kematian. Ini 10 akhlak. Jadi 5 di dalam ilmu fikih, 6 dalam ilmu tauhid, 10 dalam ilmu akhlak. 21 poin ini minimal ilmu yang harus diketahui oleh setiap umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Yang dimaksud ilmu ini ilmu apa? Bukan semua ilmu. Kalau kita suruh nyari semua ilmu nggak mungkin mampu. Wong ilmu macam-macam. Ilmu ekonomi macam-macam, ilmu IPA macam-macam, ilmu bahasa macam-macam, ilmu agama ya macam-macam. Enek nahwu, enek sorof, enek balaghah, enek ini, enek kan melajari kabeh ya pusing. Enggak semua orang mampu. Tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang wajib, yang kaitannya 21 ilmu tadi itu. Nah, itu semua sudah dirangkum beliau di kitab ini. Insya Allah kitab ini dari awal akhir sudah berisi 21 poin tadi. Semuanya sudah dirangkum oleh beliau, sehingga kalau kita mempelajari kitab ini maka kita sudah mempelajari ilmu yang wajib untuk diketahui. Nah, mugi-mugi kalau panjenengan diparingi istiqomah, paringi sehat walafiat, nanti bisa mengikuti kitab ini dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin.